Kalau kita baca Yohanes 5, ini kisah tentang satu orang yang sakit, terbaring, lumpuh, dan sudah berlangsung selama 38 tahun. Lalu Yesus datang dan kemudian menyembuhkan dia, dan ketika itu juga dia sembuh, dia bisa mengangkat tilamnya, dan kemudian dia berjalan. Tetapi setelah itu Yesus berjumpa lagi dengan dia, dan di Yohanes 5 ayat 14 dikatakan di sini, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi kalau kita baca ayat ini, nampaknya penyakit yang dia miliki itu, atau kelumpuhan yang ada padanya itu terjadi karena dia berbuat dosa, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Atau bisa juga disimpulkan ada penyakit yang terjadi itu karena dosa, ya. Jadi dosanya mesti dibereskan dulu, baru penyakitnya itu sembuh. Ya. Kadang-kadang orang menafsirkan seperti itu. Tapi ini menarik juga konteksnya. Kalau di sini orang lumpuh ini dia kan berbaring di kolam Bethesda, ya, di pinggirnya itu, ya, ada 5 serambinya. Ada banyak orang sakit yang berbaring di situ untuk menantikan goncangan air kolam Bethesda, dan kalau mereka berhasil menjadi orang pertama untuk masuk ke dalamnya, mereka akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, orang ini yang lumpuh sudah terbaring 38 tahun lamanya. Dan ketika Yesus bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian Yesus perintahkan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Langsung saat itu juga orang itu sembuh, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, kemudian ketika Yesus berjumpa lagi dengan dia, Yesus bilang, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, yang menarik kalau kita renungkan di sini, orang ini tidak dikatakan bahwa dia minta ampun dulu atau dosanya dibereskan dulu, tapi dia langsung disembuhkan saat itu. Hanya saja setelah dia sembuh, Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, ya, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi sebagian orang menafsirkan bahwa memang ini penyakit terjadi karena dosa. Dan sebagian menafsirkan lebih jauh lagi, kamu bertobat dulu, baru nanti Tuhan sembuhkan, gitu. Tapi kalau yang ini tidak seperti itu, ya. Cuma setelah disembuhkan dikatakan jangan berbuat dosa lagi, karena kalau kamu berbuat dosa itu kamu membuka celah, membuka pintu, sehingga iblis itu punya alasan untuk menyerang kamu. Atau bisa juga berarti kalau kamu berbuat dosa, artinya kamu melakukan hal-hal yang salah, yang seharusnya tidak kamu lakukan, maka yang kamu lakukan itu akan menyebabkan kamu bisa jatuh sakit lagi, ya. Misalnya begini, ya, ini hal paling praktis lah. Orang yang sakit paru-paru, ya, mungkin TBC, itu karena merokok, ya. Lalu ketika disembuhkan, entah itu karena sudah minum obat dari dokter, ya, atau karena mengalami mujizat dan dia sembuh, maka gaya hidupnya harus berubah, ya. Dia harus berhenti merokok supaya jangan terjadi penyakit yang sama atau bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi, ya. Jadi memang sebagian itu hamba Tuhan yang khususnya belajar, ya, mendalami soal kesembuhan, ya, baik kesembuhan ilahi atau tentang kesehatan yang Tuhan memang janjikan buat setiap orang percaya. Memang ada hubungan antara gaya hidup yang salah itu dengan penyakit, ya. Dan tidak berarti juga gaya hidup yang salah itu sesuatu yang kita lakukan yang terlihat orang seperti tindakan yang salah, ya. Misalnya dulu saya masih ingat, ya, ketika dalam pelayanan sebagian orang-orang itu yang terikat narkoba, ya, itu membuat mereka itu gaya hidupnya banyak yang kacau, ya. Ada yang seks bebas misalnya, ya. Lalu akibatnya mereka kena HIV, ya. Nah, HIV itu, ya, virus HIV itu menyebabkan orang tuh kena AIDS, ya. AIDS itu penyakit yang tidak
dapat disembuhkan ya, pada masa itu khususnya ya, karena hilangnya kekebalan tubuh. Jadi orang itu meninggal sebenarnya bukan karena HIV-nya, tapi karena penyakit-penyakit lain yang nggak bisa sembuh karena kekebalan tubuhnya itu hilang. Dan HIV/AIDS itu menular karena salah satunya yang paling gampang itu ya adalah lewat hubungan seks ya. Yang lalu satu lagi lewat darah ya. Jadi kalau mereka suka pakai obat-obatan terlarang, mereka pakai jarum suntik. Jarum suntiknya itu tidak steril ya, bekas orang yang kena HIV kemudian dipakai lagi kepada dia, maka akan tertular ya. Nah, lucunya satu ketika saya dengan beberapa teman pernah kami datang ke ada orang yang bekerja di satu perkumpulan seperti yayasan untuk melayani orang-orang yang kena HIV/AIDS ya. Dan waktu saya tanya, oh kenapa ya bisa orang kena kayak begini? Lalu si ini yang melayani kami bilang, ya kita nggak tanya itu ya. Jadi kita berusaha menghibur mereka ya, untuk mereka dapat istilahnya dapat penghiburan lah ya sebelum akhirnya mereka nanti meninggal ya. Padahal seringkali ketika pada masa itu kalau pelayanan itu kita suka mencari akar masalahnya apa, ini dibereskan lalu didoakan dan orang itu akan sembuh ya, orang itu akan pulih ya. Tapi yang perlu kita renungkan di sini adalah bahwa ada hal-hal gaya hidup yang mungkin kita tidak sadari itu yang bisa membuka celah bagi kita untuk datangnya masalah atau datangnya penyakit ya. Mungkin nggak langsung tetapi butuh waktu ya. Seperti tadi contoh orang yang merokok begitu ya, itu akhirnya merusak paru-parunya ya, mesti berubah ya. Tapi ada juga tindakan atau sikap hidup yang tidak terlihat tapi itu salah dan itu mengundang penyakit atau mengundang masalah. Contohnya orang yang selalu khawatir saja ya, orang yang menyimpan dendam, yang tidak mau mengampuni ya, itu seringkali ketika orang-orang yang sakit dilayani biasanya banyak ditemukan ya, orang yang kena kanker ya, itu ada hubungan dengan kepahitan ya, kepahitan dalam kehidupannya ya, karena ada orang yang berbuat salah, ada orang yang mengecewakan, lalu tidak bisa mengampuni, itu membuka celah ya untuk datangnya penyakit ya menyerang. Memang tidak semalam ya, butuh waktu dan kemudian bisa terjadi ya karena didoakan atau karena ya yang jelas pertolongan Tuhan orang itu sembuh ya, sembuh, hilang dari penyakitnya itu hilang ya, kankernya hilang, dia sembuh total. Nah setelah itu dia mesti berubah ya, dia tidak bisa menyimpan lagi ya kesalahan orang lain ya, harus belajar hidup senantiasa mengampuni ya. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita hidup dalam tuntutan kepada orang lain, kita hidup dalam kepahitan ya, itu membuat kita terhalang untuk mempunyai hati yang gembira. Padahal hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur ya. Dan kalau firman kita renungkan begitu rupa, maka firman itu menjadi obat bagi seluruh bagian tubuh kita ya. Apapun penyakitnya, firman itu menjadi obat ya. Jadi ini bicara tentang gaya hidup ya, yang mungkin tanpa kita sadari itu telah membuat celah dalam hidup kita sehingga kita kena masalah ya, atau kita kena penyakit ya. Ada orang-orang yang terbiasa untuk berpikir negatif ya. Padahal kalau kita baca di Alkitab ya, kitab Filipi, Paulus berkata, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang positif, yang sedap didengar ya. Itu mungkin orang lain nggak lihat, tapi terjadi dalam pikiran kita. Nah itu bisa membuat masalah ya, kalau tidak dibenahi. Jadi ini satu prinsip ya, di Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi ya, ubah gaya hidupmu supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Ada contoh lain ya, kalau kita lihat di Injil Yohanes juga, ya ini menarik ya, Yohanes 8 ayat 11. Ini Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau ini kisahnya adalah tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Lalu wanita ini, ya, perempuan ini dibawa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ya, dibawa ke hadapan Yesus dan kepada Yesus ditanyakan, ya, dalam hukum Musa wanita kayak begini dilempari batu ya sampai mati ya. Terus kalau menurut Rabi, menurut engkau guru gimana ini ya? Ini kedapatan berbuat dosa ini ya, kedapatan berzina. Yang menarik adalah pasangannya kemana gitu ya? Kok cuma wanita aja yang dibawa ke sini, yang laki-lakinya ya tidak dibawa ya. Ini sebenarnya mau menjerat Tuhan Yesus ya. Nah, yang menarik juga waktu Yesus ditanyakan hal ini, dia nggak menjawab, ya, dia diam aja, ya, dan dia menulis-nulis, yang mencoret-coret di tanah, ya. Dan saya pikir waktu itu Yesus itu sedang berdiam karena menantikan tuntunan Roh Kudus, ya, mesti ngomong apa, ya. Dia tidak langsung bereaksi, ya, walaupun dia tahu ayat, ya, tapi dia diam dulu, dia teduh dulu, dan akhirnya keluarlah satu kalimat yang sangat menohok, ya, kepada orang-orang yang membawa perempuan ini ke hadapan Yesus ya. Dan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia menjadi orang pertama ya yang melemparkan batu kepada perempuan ini ya. Jadi ini awalnya didiamin sama Yesus ya. Memang ini kan hukum Taurat yang Musa bawa ya dari Tuhan ya. Musa memang bilang kalau ada yang tertangkap basah ketika sedang berbuat zina, maka dalam hukum Taurat itu diperintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ya. Nah, mereka bertanya, "Apa pendapatmu?" Lalu ketika mereka itu mengatakan hal itu ya, tujuannya untuk mencoba Yesus ya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah ya. Gambarannya seperti ini ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kemudian di ayat 10 ya, dari Yohanes 8 ini, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah, ayat 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, jadi ini satu gambaran pengampunan yang sangat luar biasa. Walaupun tidak ditulis di Alkitab, sebagian orang menafsirkan bahwa perempuan ini adalah Maria Magdalena. Ya. Ada juga yang menyimpulkan seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa ya. Jadi biasanya kalau dibilang kayak begitu tuh artinya ya pelacur ya. Tapi tidak dijelaskan namanya siapa. Nah, kenapa tidak disebut namanya? Ini juga menarik ya, karena Tuhan tidak mengingat-ingat lagi ya ketika Dia sudah mengampuni ya. Jadi nggak perlu tahu namanya siapa ya. Tapi yang penting bahwa orang ini sudah berubah ya, sudah diampuni, dan perintah Tuhan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ya. Lalu kalau kita perhatikan di sini ya, kita melihat bahwa satu contoh yang bagus ya. Sebagian hamba Tuhan ini menyimpulkan ini second chance ya. Ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan, karena kita hidup dalam masa anugerah ya. Jadi harusnya kena penalti, harusnya dihukum, tapi Tuhan menolong. Nah, setelah itu, ayo jangan berbuat dosa lagi. Ini contoh-contoh praktis, misalnya begini, kita di lampu merah ya,
udah merah kita yang robos terus ya, polisi stop kita ya, mestinya ditangkap kena denda, tapi kemudian nggak perlu denda, nggak perlu bayar, dilepaskan. Nah setelah itu sadar jangan ulangi lagi gitu ya, ya bertobatlah gitu. Nah kalau kita baca beberapa ayat ya di Alkitab, ini selalu ada hubungan ya antara tindakan yang salah atau pikiran yang salah sehingga menyebabkan terjadinya sesuatu, bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Misalnya Mazmur 6, ini Daud yang tulis. Mazmur 6 ayat 7 dan ayat 8. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Lalu ayat 8, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ternyata ada 2 ayat di kitab Mazmur ya, yang Daud tulis tentang hal ini. Ya. Ini pengalaman dia. Bisa aja kita berdoa dan menangis ya, karena ini doa, tapi ada juga karena ini sakit hati ya, mengidap tuh rabun ya. Artinya semakin ya tidak bisa melihat dengan jelas. Di Mazmur 31 ya, ayat 10 dan 11 Daud juga menuliskan hal yang mirip ya. Dikatakan di sini, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Jadi kalau hidup dalam duka ya, maka tahun demi tahun dikatakan di sini hidup dalam keluh kesah, kekuatan kita tuh bisa merosot ya karena sengsara dan tulang-tulang menjadi lemah ya. Jadi ada hubungan dari emosi kita ya, apa yang terjadi dalam pikiran kita dengan tubuh kita, dampaknya itu ada. Nah, khusus mengenai ini ya, dikatakan mengidaplah mataku ya karena sakit hati, itu ada hamba Tuhan yang menghubungkan bagaimana Ishak ya. Ishak itu pada masa tuanya dia buta. Ya, dia nggak bisa bedakan antara anak kembarnya, yang mana Yakub, yang mana Esau ya. Dan karena itu dia ditipu ya, diperdaya ya oleh Yakub dan istrinya ya, karena istrinya setelah doa dia tahu ini yang bungsu yang akan lebih berkuasa, lalu dia berusaha menolong Tuhan dengan cara dia supaya Yakub ini anaknya yang bungsu ini diberkati oleh Ishak ya. Jadi cara dia itu salah ya, salah betul-betul salah. Nah, tapi kenapa Ishak itu matanya rabun ya? Nah, kalau kita pelajari lebih jauh, memang sebenarnya dikatakan Esau ini menikah ya, dia kawin dengan perempuan Het ya, sehingga itu membuat masalah ya dalam hidup orang tuanya ya. Kita bisa lihat itu di kitab Kejadiannya, Ribka itu sampai bilang sama Esau ya, dibilang aku sudah jemu ini ya hidup ya karena perempuan Het itu. Kita bisa lihat juga misalnya di Kejadian pasal 26 ya, ayat 34 ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun ya, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya. Jadi ada hubungannya itu ya, kepedihan hati, sakit hati, ya. Itu menyebabkan rabun ya, mata ya. Walaupun nggak selalu seperti itu juga, tapi ini Alkitab mengatakan hal yang sama. Yakub juga begitu, pada masa tuanya dia nggak bisa melihat walaupun mata rohaninya bisa lihat dengan jelas. Itu karena dia menolak dihiburkan ya. Karena dia ditipu sama anak-anaknya ya, dia kira Yusuf sudah mati dan dia nggak mau dihiburkan. Jadi dia hidup dalam kepedihan, itu membuat matanya semakin lama semakin rabun ya, nggak bisa lihat lagi. Nah itu sebabnya begitu Tuhan menolong ya, disembuhkan, bertobat ya. Jangan lagi menyimpan sakit hati.
lebih jauh lagi, Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Belajar mengampuni, belajar justru menolong orang lain, memberkati orang lain, sehingga apa yang Tuhan janjikan buat kita bisa kita nikmati senantiasa. Amin.